Halo semua, kembali lagi dengan gua Scar Killer. Jadi seperti biasa, ayo kita lanjutin untuk part ke-22 dari manhwa Ranker Retun Remake ini. Karena pasti kalian sudah tidak sabar untuk lanjutannya. Sebelum kita mulai ke alur ceritanya, kali ini gua mau kasih tahu tentang alur cerita baru yang berjudul Return Triple S Ranker. Untuk yang belum nonton part sebelumnya, gua udah upload ulang beberapa video. Jadi silahkan lu cek playlist yang baru atau klik tautan yang muncul di atas. Dan supaya gua bisa terus buat video baru, maka jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekalian juga nyalain loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video baru gua. Oke, kalau gitu jangan lama-lama lagi, mari kita mulai ke alur cerita part ke-22. Cerita berganti ke ruangan Tianhu. Rin tiba-tiba masuk ke ruangan Tianhu untuk memberitahu kabar bahwa Alibo seorang player yang sangat berbakat. Tianhu melihat di video pertarungannya dengan Rin di sana. Dia melihat jika Alibo memiliki kontrol yang sangat baik dan pertumbuhan karakter yang sangat bagus. Rin pun cukup heran dengan bosnya. Ini biasanya dia sangat tidak sabaran untuk mengalahkan seseorang. Tetapi sekarang Tianhu cukup memakai otaknya dan memulai merencanakan untuk mengalahkan Alibos dengan caranya sendiri. Panel berganti kepada Alibos yang sedang bertarung melawan Scrappler kemarin. Dan tentunya Alibos bertarung sambil melakukan streaming. Para penonton pun sangat semangat melihat pertarungan ini karena mereka jadi tahu jika Guild Isis lah yang selama ini memonopoli item-item yang ada dengan harga tinggi. Kemudian salah satu dari petarung itu mengejar Tangi dan Alibos pun cukup kewalahan dengan salah satu petarung. Tiba-tiba saja Tangi mengeluarkan skill petirnya langsung mengenai target dengan telak. Player bernama Shizun ini terkena efek shock dari serangan Tangi. Tapi efek shock tidak berpengaruh banyak padanya karena perbedaan level. Kemudian Tangi pun kaget dan akan terkena serangan melee dari Shizun. Tapi dengan cepat Alibos melakukan counter dengan menebas Yizun dengan Tangi pun selamat. Kemudian player satunya lagi hendak menyerang Alibos, tapi ditebas dengan mudah oleh Alibos. Dan duel pun dimenangkan oleh Alibos dengan sangat easy. Untuk sekarang Alibos menargetkan Tianhu sebagai sasarannya sesuai informasi dari header dulu. Dan Alibos juga tahu jika Tianhu melakukan serangan kepadanya atas dasar kebencian. Tetapi Alibos tidak tahu kenapa dia membencinya. Yang pasti sekarang Alibos akan membantai semua anggota Guild Isis yang ada di Gunung Terjal. Para penonton pun cukup bersemangat dengan pembasmian ini. Ketika Alibos sedang diam, tiba-tiba muncul pop-up donasi di mana ada seorang viewers bernama Mission Man memberikan donasi 10 gold dan memberi sebuah tantangan untuk memenangkan duel selanjutnya tanpa menggunakan skill dan akan diberi tambahan 200 gold. Alibos pun kaget dengan misi yang diberikan viewers ini. Alibos pun langsung mengabaikannya, tetapi tiba-tiba Mission Man memberikan uang muka 1000 gold, di mana ini membuat Alibos tanpa pikir panjang menerima tantangan bertarung tanpa memakai skill. Duel pun dimulai dan 3 player muncul random berhadapan dengan Alibos. Dan yang pasti dengan taruhan penghapusan karakter game, Alibos pun dikeroyok. Tetapi dengan mudah mereka semua dikalahkan Alibos. Dengan senang dia mendapatkan 100 gold lagi. Setelah menyelesaikan misi ini, Alibos mendapatkan misi lagi, di mana sekarang Alibos harus berduel dengan tanpa menyerang selama 30 detik. Alibos langsung menerima misi ini dan langsung berduel dengan seseorang. Tetapi lagi-lagi Alibos bisa menyelesaikan misi dengan mudah. Kemudian Alibos mendapat misi lagi, bertarung hanya menggunakan satu tangan. Dan Alibos pun berhasil lagi memenangkan duel. Kemudian Alibos menyadari sesuatu, kenapa semua petarung meminta taruhan untuk menghapus karakternya. Dan ini cukup aneh. Alibos menganggap jika ini adalah kesalahan komunikasi atau semacamnya. Dan misi yang diberikan viewers ini semakin lama semakin sulit. Kemudian muncul pop-up donasi dari Mission Man. Dia memberikan misi dengan uang muka 30.000 gold dengan tantangan berduel hanya menggunakan set pemula. Viewers yang sedang menonton terkaget-kaget. Semuanya karena 30.000 gold itu berarti sama dengan 30.000 dolar.
dan jika dirupiahkan sekarang sebesar 152 juta rupiah. Ali Boss pun mulai berpikir apakah dia bisa menang dengan set pemula. Dia mulai memikirkan untuk mengembalikan uang itu, tapi dia merasa jika masih bisa menggunakan skill dan ada tangi, kemungkinan dia bisa menang. Dan akhirnya Ali Boss memutuskan untuk menerima misi tersebut. Ketika Ali Boss melepas semua equipmentnya dan menjadi player level pemula, tiba-tiba saja Tianhu muncul di hadapan Ali Boss. Tianhu mengatakan bahwa dia akan mengungkapkan Ali Boss sebagai streamer kotor dan akan membuktikan jika Ali Boss adalah kebohongan belaka. Ali Boss pun langsung menanyakan kenapa dia datang bukan untuk minta maaf tetapi malah mau menyelamatkan reputasinya. Tetapi Tianhu menyangkal dia datang karena Ali Boss sudah membantai kuil ISIS. Dengan alasan inilah Tianhu menantang Ali Boss. Ini menjadi seolah-olah jika Ali Boss lah yang salah. Tetapi Ali Boss langsung mengungkapkan jika Tianhu memperkerjakan para joki untuk bertarung melawannya. Tapi Tianhu menyangkal jika hal tersebut hanyalah kabar angin belaka. Ini membuat Ali Boss tersulut emosi. Ditambah tiba-tiba Tianhu, ketua guild ISIS, langsung menantang Ali Boss duel dengan taruhan penghapusan karakter. Dan mereka berdua akan membuktikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Ali Boss langsung menerima duelnya, tetapi dia lupa sedang melakukan misi viewersnya dan hanya memakai set pemula. Ali Boss dilema jika dia membatalkan duel, citranya akan hancur dan rencana untuk acara King of Master Combat bisa saja dibatalkan dan menjadi sia-sia. Tianhu sangat senang dengan keadaan ini, di mana dia tahu jika Ali Boss tidak akan menolak. Benar saja, Ali Boss langsung menerima tantangan duel dengan penghapusan karakter. Viewers semangat semakin menggila, chatbox bermunculan dan bersemangat dengan pertarungan ini. Di sini Tianhu seperti berpura-pura tidak tahu jika Ali Boss sedang dalam misi dari viewersnya. Ali Boss pun langsung curiga dengan hal ini. Kenapa bisa dia muncul tiba-tiba berbarengan dengan misinya ini, dan Ali Boss merasakan dirinya sedang dijebak. Ali Boss langsung mengidentifikasi Tianhu. Dia adalah player dengan level 160 dan merupakan rank silver di Colosseum. Tianhu tidak pernah mencapai gold karena dia lebih sering mengandalkan item-itemnya, dan Ali Boss pun menganggap pertarungan ini sebagai kesempatan promosi untuk acara Master of Combat miliknya. Kemudian Ali Boss mulai menerima semua syarat dari Tianhu. Duel pun dimulai. Ali Boss langsung melakukan serangan ke arah Tianhu, tetapi serangan yang dilancarkan Ali Boss tidak melukai sedikit pun dari Tianhu, dan Ali Boss merasa tidak kaget karena sekarang dia hanya memakai set pemula. Tianhu dengan sombongnya dia bisa menahan serangan Ali Boss sebanyak 100 kali, dan sekarang Tianhu memulai kuda-kuda untuk menyerang Ali Boss. Panel berganti kepada ketua guild New World dan wakilnya yang sedang berburu. Wakilnya pun memberitahukan jika sekarang Ali Boss sedang melakukan duel dengan Tianhu dan bertaruh penghapusan karakter. Kemudian mereka berdua mulai menonton streamingnya dan mereka kaget Ali Boss hanya menggunakan set pemula. Tetapi dari pengamatannya mereka, Ali Boss seperti mendominasi pertarungan dan Tianhu lah yang sedang terdesak. Padahal Ali Boss hanya menggunakan equipment pemula. Kembali ke pertarungan, Ali Boss melancarkan beberapa serangan meski tidak memberikan efek besar, tetapi Tianhu cukup kesulitan melawan Ali Boss. Tianhu pun menggunakan skillnya yaitu Sonic Blade dengan pengamatan yang sangat tajam dan naluri yang dari Melgoth. Ali Boss bisa membaca semua serangan Tianhu dan dia kaget Tianhu mengaktifkan skillnya terlalu awal. Dan dengan mundur beberapa langkah, serangannya sama sekali tidak bisa mengenai Ali Boss. Sampai sekarang Hyunmo atau Ali Boss melawan monster dan boss monster sendirian. Semua damage dapat mematikan bagi seorang solo player karena mereka tidak cukup waktu untuk memulihkan dirinya. Jadi para solo player harus mengetahui kapan harus menghindari serangan dan kemudian menyesuaikan gaya bermain yang tepat dengan musuhnya. Dan Hyunmo sudah mencapai hal itu ketika dia menjadi ranker nomor 1 sebagai Male God.
Berita pertarungan Tianhu, guild Master Isis dengan Ali Boss sudah tersebar luas dan mereka menonton pertarungan yang dahsyat itu. Ketika para penonton menyaksikan pertarungan, mereka terpaku pada gerakan Ali Boss. Pertarungan dengan tensi tinggi untuk Ali Boss karena satu kali serangan masuk saja dari Tianhu itu artinya kematian bagi Ali Boss. Karena sekarang Ali Boss hanya memakai equipment pemula. Tianhu mulai kaget, dia heran kenapa serangan tidak ada yang bisa kena padahal dia sudah memaksimalkan semua serangannya. Semua penonton takjub dengan apa yang dilakukan Ali Boss, terutama ketua guild New World yang menyebut jika Ali Boss adalah monster dan dia sangat ingin bertarung dengan Ali Boss. Semua penonton tiba-tiba mendukung Ali Boss dan mulai memberikan banyak donasi. Berbeda dengan Tianhu yang semakin kesal dengan pertarungannya karena dia tidak merasa bisa memenangkan pertarungan dengan Ali Boss ini. Dia pun berteriak padahal levelnya lebih tinggi dari Ali Boss, tetapi kenapa dia bisa tersudut? Tianhu pun menyalahkan balance dari game arena. Dia merasa jika keseimbangan di game sangatlah sampah, tapi Ali Boss mulai memberitahunya sesuatu. Secara level memang Tianhu lebih tinggi, tapi Ali Boss dari segi apapun Tianhu memang lebih tinggi. Tetapi dalam satu hal dia sangat berbeda jauh dengan Ali Boss, yaitu pengalaman bermain game arena. Karena itulah yang terpenting dan bisa jadi pembeda. Mendengar hal itu Tianhu sangat marah dan mulai memasuki mode berserk. Tetapi ini menjadi peluang bagi Ali Boss. Dengan sekali serangan yang tepat Tianhu kalah dan akhirnya pertarungan duel dimenangkan oleh Ali Boss dan Tianhu pun harus menghapuskan karakternya. Tidak terima dengan kekalahan ketua guildnya, para anggota guild Isis mulai mengepung Ali Boss dan dipimpin oleh Rin. Ali Boss pun mulai memprovokasi mereka dan serangan dari seluruh anggota guild Isis tertuju pada Ali Boss. Tapi tidak disangka, tiba-tiba saja serangan mereka digagalkan oleh sesuatu dan mereka adalah ketua guild Pionir yang bertarung bersama Ali Boss untuk menyelamatkan Cancun dulu. Para anggota Isis pun langsung melumpuhkan oleh mereka. Rin pun berteriak untuk tidak ikut campur, tapi ketua guild Pionir berkata bahwa jika dia sudah menghentikan kerjasama dengan Tianhu. Rin pun kaget dengan hal itu. Ternyata ketua guild Pionir itu bernama Cat Force, di mana dia adalah anak dari konglomerat pendiri Force, dan Rin pun tidak menyangka jika dia membatalkan kontraknya dengan Tianhu. Cat pun langsung berkata, sekarang bagaimana kalau kita akhiri semuanya? Rin pun hanya bisa mematung. Oke, Manwaners, untuk part ke-22 kali ini sudah selesai. Jika kalian ingin menonton alur cerita berikutnya, silahkan share, like, dan subscribe channel ini dan nyalain loncengnya juga. Dan bantu channel ini agar bisa berkembang dan memberikan alur cerita dari komik manhwa lainnya. Jika Manwaners ingin merequest komik manhwa seru untuk kita buatkan alurnya, silahkan bisa komen dan berikan rekomendasi manhwa lainnya. Oke, sekian dulu. See you again di part selanjutnya.